Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Dropmed. Apa kabar Anda hari ini? Dropmed Talk kembali hadir menyapa Sobat Dropmed di Instagram Live. Dan kali ini spesial sekali karena ini tapingnya kita hari ini ya, hari Kamis 6 Juni 2024. H- kurang lebih 10 hari. 10 hari ya, betul ya? 10 hari atau 14? 10. Ya pasnya berapa? Boleh, nggak boleh ya 10. Kurang lebih 10 hari teman-teman Sobat Dropmed yang beragama Islam akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan berkenaan dengan hal tersebut tentu pasti kita akrab dengan yang namanya kurban Idul Adha atau biasanya Hari Raya Kurban. Sudah hadir bersama kita di sini untuk ngobrol lebih lanjut lagi tentang kurban jalan kesehatan aman. Beliau adalah Dr. Hewan Diah Ayu Widiasih, Doctor of Philosophy dari Departemen Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Dr. Diah, selamat sore. Mbak Rima, apa kabar Dr. Diah ini? Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di Studio Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada. Sebetulnya ini saya seperti reuni ya dok. Iya, sambil dites hewan kurban, kesehatan masyarakat. Tapi mungkin ini dok, ternyata tuh banyak yang belum tahu juga kalau Kesmas itu tidak hanya kesehatan masyarakat, tapi di kedokteran hewan ada kesehatan masyarakat veteriner. Kesehatan masyarakat veteriner sendiri itu biasanya berkutat di yang bagian apa sih dok? Ya biasanya kalau untuk Kesmafet ya singkatannya ya kesehatan masyarakat veteriner itu memang segala urusan ya yang berhubungan dengan hewan. Nah jadi misalnya segala urusan ya hewannya, apakah dia sakit, apakah dari produknya, itu yang nantinya tujuannya untuk kesehatan manusia dan kesejahteraan manusia. Saya jadi ingat ini ya dok, logo slogannya dokter hewan, manusia meriga satwa silakeli. Gila, masih bisa lolos ya dok ya. Mensejahterakan manusia melalui kesejahteraan hewan. Jadi sebetulnya itu prinsip dari kedokteran hewan, dan Kesmafet ini lebih khusus lagi ya dok ya, kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan hewan veteriner tadi. Baik, terima kasih dokter Dia. Tema kita hari ini Sobat Dropmed, kurban jalan kesehatan aman. Sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha, Sobat Dropmed. Yang paling sering didengar akhir-akhir ini adalah kalau kita mau berkurban, pilih hewan kurban yang sehat. Karena itu salah satu syarat juga ya dok ya sebetulnya untuk berkurban. Cuma kan kita kadang kurang tahu nih dok. Kayaknya kan hewan kurban sama aja, apalagi kalau udah dijual itu kan, wah kakinya sempurna, 4 gitu kan. Sepertinya semuanya sehat, tapi kira-kira kami ini harus perhatian kemana untuk memilih hewan kurban yang sehat? Baik Mbak Rima, terima kasih. Jadi ini memang sangat penting ya untuk memilih hewan yang sehat untuk dipakai sebagai hewan kurban kita. Nah, yang pertama jelas, kita kalau mau memilih itu pastikan hewan yang ada itu dia sudah membawa SKKH. Apa itu? Surat Keterangan Kesehatan Hewan. Siapa yang mengeluarkan? Tentu saja dokter hewan yang berwenang. Apakah itu dari kabupaten ya, apakah dari provinsi ya. Pasti mereka memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat kesehatan hewan tersebut. Jadi yang pertama memang kalau nggak ada surat atau SKKH tersebut, ya kita agak ragu. Tanyakanlah kepada panitia, dari mana dia dapatnya? Apakah sudah melalui pemeriksaan dokter hewan atau belum? Jadi panitia ini dipegang. Nah, dia berhubungan dengan dokter hewan atau enggak? Karena Dinas Provinsi ya, Ketahanan Pangan ya dan Pertanian di Dinas Provinsi kita di Yogyakarta itu memang pada saat pemeriksaan kurban ini kan mengerahkan ya segala upayanya, semua yang terlibat itu dikerahkan untuk membantu agar pemeriksaan hewan kurban ini berjalan dengan lancar. Jadi salah satunya pemeriksaan itu harus dilaksanakan oleh semua otovet ya atau otoritas veteriner.
Seperti itu. Jadi sebetulnya pesan juga untuk yang akan berjualan hewan kurban ya dok ya, pastikan bahwa sebelum dijual ke masyarakat sudah punya SKKH tadi. Nah, itu. SKKH silakan Sobat Tropek dijawab di nggak ngeposkan bukan ya. Surat keterangan kesehatan hewan. Sobat Tropek. Nah oke, tadi kita tahu kalau SKKH itu dikeluarkan dari dinas di tingkat provinsi ya dok, kabupaten kota masih bisa. Kabupaten bisa. Kalau di kabupaten bisa, provinsi bisa. Dinas peternakan. Ya, dinas peternakan. Namanya macam-macam ya soalnya ya. Di mana di provinsi itu dinas ketahanan pangan dan pertanian. Terus di Sleman ketahanan pangan, pertanian dan perikanan atau apa gitu ya. Saya nggak hafal, mohon maaf ya kalau ada yang melihat. di Gunung Kidul, di Bantul itu ya pokoknya di BKP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Nah, gitu-gitulah pokoknya ya. Dicek lagi ya dok ya sebetulnya sama provinsi atau kabupaten kota masing-masing, karena sebetulnya ini kita di bawah Kementerian Pertanian di dok ya. Ya, masih di bawah Kementerian Pertanian. Itunya baik. Tapi dok, berbicara kenapa kita harus berbicara kita harus cek yang sehat, beli yang sehat, itu sebetulnya kenapa sih dok kita harus beli yang sehat? Ya, ada apa? Ya, jadi ini pertanyaan menarik ya Mbak Rima ya. Kenapa kita harus memilih hewan kurban yang sehat? Karena hewan itu ternyata berpotensi untuk menularkan penyakit kepada manusia. Nah, dia berpotensi membawa penyakit, baik itu bisa menularkan ke manusia yang zoonosis ya, ataupun ke hewan-hewan lain. Nah, kalau ke manusia jelas kita kerugiannya karena tertular oleh zoonosis ya. Tapi kalau ke hewan yang lain, ternak yang lain, itu yang rugi peternak. Nanti kan ternak banyak yang sakit, mati, produksinya turun ya, dan lain sebagainya, itu tentu saja juga akan meresahkan masyarakat ya. Jadi memang karena hewan ternak itu kan berpotensi untuk menularkan penyakit yang infeksius, baik yang zoonosis maupun non-zoonosis ya. Jadi bisa ke manusia ataupun ke hewan. Karena kan terus ketemu sama dagangan lainnya ya dok. Ya, hewan ternak lainnya maksudnya. Jadi takutnya itu menyebarkan dan akhirnya ketika dibawa ke daerah lain akhirnya penyakit tersebut itu nyebarnya dok ya. Baik. Oke, jadi kita sekarang tahu kenapa kita harus memilih hewan kurban yang sehat, karena kembali lagi ke kesehatan kita dan juga ke kesehatan hewan yang ujung-ujungnya nanti juga bisa ke kesehatan kita lagi ya dok. Ya, betul. Karena ada penyakit-penyakit yang dapat tersebar tersebut. Dok, tapi boleh nggak sih atau bisa nggak sih kita melakukan sesuatu ketika kita tahu kita udah beli nih dok, terus ternyata waktu mau disembelih kok kayaknya nggak sehat ya, itu kita dampaknya sebetulnya apa? Ya, jadi sebagai mungkin masyarakat awam ya, membeli hewan kurban, Ya. terus merasa ini hewan kurban yang akan dipakai untuk ini Idul Adha itu kok kelihatan kurus, lesu, gak mau nafsu makan, apalagi nanti terlihat tanda-tanda yang memang itu menunjukkan dia sakit ya. Tadi belum disampaikan ya hewan sakit seperti apa, sehat seperti apa kan gitu kan. Mentang-mentang dari surat SKKH dok. Nah, itu ya. Jadi mungkin bisa nampak dari dia mungkin dari jalannya sendiri pincang, kemudian dari bulunya kotor, kemudian dari ekspresi mukanya tidak terlihat lesu, suhu badan panas kan biasanya ya, demam gitu ya. Nah itu menunjukkan bahwa hewannya sakit, apalagi terus nanti ada yang kurus gitu ya. Nah kalau memang curiga ini nggak bener nih ya, nggak sehat ya ternaknya ya, silahkan bilang ke panitia, komunikasikan dengan panitia. Panitia nanti akan memanggil dokter hewan pasti. Ya, dokter hewan akan datang ke sana, ngecek pemeriksaan antemortem ya. Kalau memang dia sakit, ya ditunda untuk penyembelihannya. Panitia harus mengganti ya tadi ya, diganti dengan yang sehat. Ya, jadi memang harus disediakan yang sehat untuk untuk kurban itu harus yang sehat. Kalau ada yang sakit harus disisihkan dulu, diisolasi, diobati sampai dia sehat kembali, baru bisa dipakai sebagai hewan kurban. Nah, jadi
itu waktunya juga harus dihitung Ya. sampai enggak nanti ke saat penyembelihan hewan kurban. Karena kan kita setelah pengobatan harus diperhatikan apakah nanti kan itu obat dimasukkan ya, apakah ada residu di hewannya atau enggak. Jadi memang banyak sekali yang harus diperhatikan. Nah ini jadi menarik sebetulnya. Jadi idealnya ternyata tempat penyembelihan pelaksanaan hewan kurban besok itu idealnya punya hewan cadangan, bisa dikatakan demikian ya dok ya? Ya biasanya kan itu kayak seperti apa ya, ada pengalaman ya, ada yang sakit, terus bisa ya ke panitia minta lagi ke penjual. Jadi mungkin kan ini kok sakit ya, bisa diganti enggak kan gitu. Oke. Kalau misalkan tidak ada yang cadangan bisa kembali ke penjualnya lagi sebelum untuk mendapatkan hewan kurban yang sehat ya, tidak bisa dikurbankan. Oke. Tapi dok kadang kan kita belum bisa ngeh banget nih hewan kita sakit nih dok, kayak tadi kan kurus, yang lain juga kurus gitu kan, rambutnya kayaknya yang lain juga gitu kusam gitu terus atau apa namanya matanya juga biasa. Kita lihatnya biasa padahal itu ternyata Ya udah mengarah ke gejala sebetulnya dok. Pahitnya. So misal kita tetap konsumsi hewan sakit tersebut terus dia tetap disembelih terus kita konsumsi, apa yang akan terjadi ya dok ya? Nah, itu dia. Kalau misalnya ya tadi yang pahit-pahitnya ya, ternyata dia sakit dan sakitnya itu sakit yang zoonosis berbahaya misalnya ya, seperti antraks misalnya. Wah, jelas ya, itu nanti bisa menularkan ke manusia ya, karena kan antraks itu termasuk foodborne disease juga ya, yang dibawa oleh makanan ya. Foodborne disease lewat daging. Tadi kalau tidak dimasak sempurna itu tadi juga bisa manusia itu menelan ya dari ini saluran pencernaan ya, nanti dari tenggorokan terus ke pencernaan itu nanti terkena di situ. Kan ada antraks tipe pencernaan ya di manusia kan seperti itu. Jadi lebih ke tadi itu kalau ada yang sakit ya, kemudian tiba-tiba sudah disembelih, nah itu nanti memang seyogyanya, sebaiknya pada saat pemeriksaan hewan kurban itu harus ada pendamping dokter hewan. Atau mungkin kalau dari kami, dari Fakultas Kedokteran Hewan, itu kan menerjunkan mahasiswa yang sudah dilatih. Nah itu kan bagaimana melihat ya, ciri-ciri yang ada perubahan, yang normal seperti apa, yang ada perubahan seperti apa, jadi mereka langsung tahu. Kalau memang ini tidak normal, harus diapakan. Biasanya harus diakhir lah ya. Tuh. Ya, jadi memang sebaiknya jangan dikonsumsi lah gitu ya. Jadi nih sebetulnya Sobat Tropmed, jadi kita berbicara kondisi ideal ya dok ya. Kondisi ideal di mana setiap tempat pemotongan hewan kurban itu idealnya ada dokter hewan yang mendampingi ya, atau setidaknya mahasiswa kedokteran hewan yang sudah terlatih. Ya, saya juga dulu dok ya terus pamer. Betul untuk bisa melihat hewan kurbannya itu layak atau tidak untuk disembelih. Pemeriksaan antemortem tadi dok. Jadi pemeriksaan antemortem. Jadi ante itu kan sebelum, mortem itu kan mati. Jadi pemeriksaan sebelum mati, sebelum disembelih. Ya, jadi sebelum disembelih sebaiknya diperiksa dulu kondisi hewan, apakah sehat, apakah sakit ya. Jadi kalau sehat lolos ya, bisa digunakan untuk hewan kurban. Tapi kalau sakit ya harus dilakukan tindakan dulu ya supaya dia sehat. Nah, gitu. Baik. Kita berpindah lagi, yang satu ini topiknya menarik sekali Dokter Dia, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan Sobat Tropmed yang punya pertanyaan di Instagram Live sore ini, silahkan untuk langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di Instagram Live. Kita ada di @centertropmed. Sudah ada, tadi sempat 15 yang bergabung di Instagram Live. Terima kasih Sobat Tropmed, selamat sore. Semoga nanti bisa sama-sama sampai akhir ya. Baik, yang satu ini Dokter Dia sangat kekinian. Sekarang tuh beli apa-apa bisa lewat WA, bisa lewat website segala macam, termasuk hewan kurban. Kalau kita pilih baju kan ya masih bisa lihat. Itu kalau pilih hewan kurban, bagaimana setidaknya kita bisa
memilih tips and trick memilih hewan kurban online. Nah, susah kayaknya. Jadi sekarang memang kekinian ya. Generasi apa nih? Z atau milenial? Udah Z sekarang. Apa ya? Itu sudah mulai secara online banyak, dan itu memang ternyata ya menguntungkan beberapa pihak ya. Nah, apalagi pada saat pandemi kemarin kan tidak sempat ke lokasi ya kan. Ya, jadi memang pentingnya di sini kita dalam memilih itu ya harusnya dari pihak penjual itu menampilkan ya kondisi hewan itu sejelas mungkin. Secara online ya ditampilkan kondisi hewannya, disuruh jalan seperti apa, jadi seluruh badan terlihat jelas, kemudian kondisi umurnya apakah memang sudah 2 tahun untuk sapi, untuk kambing 1 tahun, itu terpenuhi enggak, jantan betinanya, jangan-jangan nanti betina yang diberi ya, itu diperlihatkan kan, bisa kan lewat video, lewat tampilan online ya, bisa kan, nah itu diperlihatkan. Jadi memang betul-betul nanti nafsu makannya masih baik, apakah bulunya juga bersih dari kondisi mata, konjungtiva dan lain sebagainya, itu apakah memang sehat ya, tidak kemerahan parah atau pucat ya, normal lah. Kemudian dari lubang hidung juga tidak ada leleran ya dan lain sebagainya, itu memang nampak. Jadi kita bisa melihat seperti melihat aslinya, ya kan, seperti itu. Ya, yang jelas. Kemudian yang kedua itu tadi SKKH ya. Punya nggak dia? Betul. Punya nggak? Harus ditayangkan atau disertakan pada saat jual beli kan, gitu kan. Nah, kemudian saat membeli kalau misalnya ada yang tidak sesuai, apakah ada itu perjanjian bisa dikembalikan atau tidak, ya kan? Ada kontraknya dulu, ya, betul, ya kan? Karena kan online ya, kita pengalaman ya. Shopee atau apa itu kan kalau beli itu kalau tidak sesuai kan bisa di return ya, di retur ya istilahnya ya. Nah itu juga harusnya seperti itu, ya kan? Ya karena supaya dua-duanya antara penjual dan pembeli sama-sama tidak rugi ya, sama-sama untung, Sama-sama happy ya, sama-sama happy ya, dan semuanya juga akhirnya aman. ya betul. Nah, lebih untuk kesehatan kita semua. Jadi itu tadi Sobat Rockmate, jangan lupa. Berarti nggak apa-apa nanya gitu. Oh silakan, harus justru nanti kalau misalnya dari penjual itu menipu ya, mungkin nanti kalau ada yang melaporkan kan biasanya nanti yang kita diajak serta ya biasanya dari para dokter hewan, PDHI dan sebagainya, biasanya kan diajak ya, itu untuk mengklirkan atau mengatasi masalah-masalah yang muncul, biasanya kan seperti itu ya kan. Jadi ya sebaiknya ya begitulah ya. Jujur ya, memang sehat ternaknya dan syarat-syaratnya terpenuhi itu semua. Tadi Sobat Rockmate memang harus ditanya sedetil mungkin, Pak Dok ya. Baik, ada satu titipan pertanyaan ini Dok, untuk masih terkait dengan online offline. Apa perlu kita harus melihat tempat kandang atau tempat jual beli hewan kurban tersebut? Apakah kondisi seperti kotor, dan juga kan kadang kan banyak yang di pinggir jalan. Kalau nggak online ya Dok ya, kalau yang di pinggir jalan terus sempit, deket di selokan segala macam, apakah itu berpengaruh terhadap kesehatan dan juga penularan penyakit pada hewan? Ya, jadi ini masih terkait online tadi. Ya bisa. Ya, bisa online, bisa tidak online ya. Jadi kalau kondisi kandang kotor, kondisi kandang sempit, tentu saja ini juga berisiko ya terhadap penularan penyakit ya. Jadi misalnya kalau kondisi kandangnya kotor, ini jelas sekali ya kan, itu higienitas sanitasi ya. Itu ya kita semua paham ya, itu mudah sekali terjadi pertukaran mikroorganisme baik dari hewannya, dari lingkungan dan lain sebagainya, itu jelas nanti akan bisa menimbulkan atau menularkan penyakit. Nah, kalau kandang yang sempit, kita juga paham juga dalam kondisi sempit, sapinya berdesak-desakan, itu saling kontak ya, saling dekat senggol-senggolan. Nah, itu kan tentu saja ya dengan kontak yang dekat, senggol-senggolan itu saling menularkan toh. Karena kepadatan ya, sempit ya, itu jelas berpotensi sekali untuk menularkan penyakit. Semakin besar. Iya, semakin besar. Ya, jelas. Itu ada kan di epidemiologi. Mari Sobat Rockmate dong. Jadi pengaruhnya ke situ ya Dok ya. Nah itu tadi Sobat Rockmate, jadi ternyata betul mungkin kalau yang online bisa sekalian tolong fotoin kandangnya gitu ya, suruh videonya sekalian. Kalau foto kadang-kadang mungkin bisa diedit ya, kalau
video kan live ya, untuk apa adanya yang ada di situ ya. Tuh. Kalau yang di jalan-jalan juga mungkin sambil dilihat-lihat lagi ya dok. Yang kira-kira yang layak lah. Soalnya kan Hewan juga butuh sejahtera ya dok ya. Betul. Alhamdulillah masih benar. Takut deh. Baik dok, tadi kita udah tahu beberapa info tentang sebelum penyembelihan, seperti hewan yang sehat seperti apa dan segala macamnya. Sekarang kita ke proses hari-harinya, ke proses penyembelihan. Kan sekarang mulai harus dipotong di tempat-tempat tertentu yang sudah ditetapkan. Kemudian diserahkan ke panitia, itu lebih didorong. Sebetulnya kenapa sih itu dok? Kenapa saya tidak boleh memotong kambing sendiri? Kenapa saya tidak boleh memotong sapi sendiri? Ceritanya bukan saya dok yang nanya. Nggak. Jadi sebenarnya kalau dari dinas provinsi itu sudah mengarahkan ya, sebelum penyembelihan hewan korban itu kan dari panitia korban itu kan sudah diundang mesti ya. Apakah itu takmir, apakah itu panitia, itu semua diundang. Karena penyelenggaraannya kan seharusnya yang ideal itu harus dilakukan di rumah potong hewan. Tapi rumah potong hewan yang ada di Jogja itu kan cuma hanya satu itu, tahu, Giwangan itu, yang di kota, kemudian yang di Sleman Mancasan, Kentungan itu, terus di mana di Pleret ya. Jadi cuma sedikit ya rumah potong hewan yang resmi ya. Makanya pada saat penyembelihan hewan korban kan itu acara sakral keagamaan, boleh ya menyelenggarakan sendiri di tempat masing-masing, tetapi itu semua kan sudah dilatih ya. Bagaimana menyiapkan tempatnya dulu, ya kan? Tempatnya itu harus seperti apa, ya kan? Tersedia air bersih, kemudian jauh dari sungai lah, jauh dari pemukiman kalau bisa ya. Kemudian dibuatkan tempat untuk penampungan darah, kemudian tersedia tempat penampungan untuk hewan-hewannya, ya itu kan. Jadi kalau misalnya menunggu dia tidak kepanasan, tidak ada kandang penampungan lah ya begitu ya. Kemudian untuk peralatannya juga disediakan yang memang tajam, bersih ya, untuk mencuci peralatan itu tersedia. Kemudian dari para julehannya sendiri, juleha itu juru sembelih halal. Nah itu memang sebaiknya sudah mendapatkan pelatihan penyembelihan. Jadi yang ideal mereka sudah memiliki sertifikat. Itu ya, itu yang ideal. Itu kalau dia sudah memiliki sertifikat, itu artinya cara memotong pun nanti dia akan secara syar'i ya, benar, secara higienis itu bisa dilakukan dengan benar. Nah, dari julehannya itu juga kemudian higienitas personal. Jadi para penangan daging selain juleha kan ada yang nanti motong-motong daging, bagi-bagi ibu-ibu itu ya, itu juga harus diperhatikan kebersihannya. Apakah itu nanti memakai alat pelindung diri yang lengkap gitu ya, mulai dari penutup kepala, kan nanti takutnya ada rambut ya jatuh, kemudian masker ya, kemudian sarung tangan, kemudian apron plastik itu, celemek plastik itu, dan kaki sebaiknya kan itu kadang-kadang kan duduk ya di atas tikar ya di bawah itu ya, itu kan sudah di kakinya ada daging ya, itu ya kaki sebaiknya diselimuti dengan plastik atau apa supaya tidak bersentuhan langsung dengan daging ya, itu. Jadi memang kondisi higien sanitasi yang perlu diperhatikan. Baik tempat pemotongan itu. Ya itu tadi sobat Trompet, jangan lupa ini sangat disarankan untuk tempat kurbannya nanti memiliki juleha, juru sembelih halal yang sudah tersertifikasi, kemudian sudah tahu cara memotong hewan kurban secara syar'i, kemudian ada juga juru sesep. Juru sesep, ibu-ibu yang ada atau panitia intinya ya dok ya, juga yuk sama-sama kita memperhatikan higienitas sendiri, karena itu nanti juga untuk kesehatan semuanya kembali lagi ya dok ya, karena akan dibagikan untuk semuanya ya. Kepala, masker, apron plastik, ya intinya menutupi supaya daging tidak terkontaminasi. Wah, seru ya ternyata. Jadi ingat ternyata tidak hanya sekedar memotong hewan terus membagikan dagingnya, enggak hanya itu ya dok ya. Tidak ternyata. Baik, dok, amit-amit ya. Sekarang udah pahit-pahitan, nanti udah pahit-pahitan, sekarang amit-amit ya. Kita harus melakukan penyembelihan
secara mandiri? Kan tadi sebetulnya nggak boleh ya dok ya, harus sudah terpusat yang terpantau. Harus potong sendiri. Ada tips and trik apa yang harus dilakukan supaya tidak menyebabkan daging terpapar penyakit atau kotor? Ya, jadi sebenarnya seperti mengulang ya tadi itu ya. Jadi kalau sebenarnya di Jogja ini kan banyak sekali titik ya, titik tempat penyembelihan. Kalau nggak salah kemarin kita ketemu dengan dinas dan PDHI itu kurang lebih 8.000-an titik. Itu yang dipotong itu sapinya itu bisa berapa puluh ribu gitu. Ya kan? Yang bersamaan Sapi loh ya itu, belum kambing. Sedua kali lipat ya dok. Nah itu ya. Nah itu oleh karena itu pada saat penyembelihan hewan korban di tempat masing-masing ya, karena di masjid-masjid ya mereka itu ya itu tadi yang pertama diperhatikan pada saat menyiapkan kondisi tempat penyembelihan, tersedia air yang cukup bersih, tempat penampungan lubang penampungan darah, terus kandang penampungan untuk hewan, terus apalagi ini tempat pengolahan daging, penanganan daging itu juga disediakan kan ada alas yang bersih, bersih. Kemudian nanti untuk tempat pencucian peralatan itu juga disediakan, alat-alatnya juga yang tajam, yang bersih ya, jangan yang yang berkarat ya. Terus apalagi tadi untuk higien personal itu disediakan lah ya. Itu perangkat perangnya kan ya tadi dari ujung kepala sampai ujung kaki ya kan, itu semua disediakan. Dan kalau misalnya ada yang sakit ya dari setiap orang yang ikut menangani daging, misalnya di tangannya ada luka atau dia baru pilek ya, tangan yang luka ya harus diplester ya tahu. Terus kalau ada pilek-pilek ya harus memang masker tuh wajib yang mutlak ya, atau sebaiknya nggak usah ikut menangani daging, siapa tahu tuh TBC. Ya jangan ya. Nah itu kemudian ya yang penting lagi memang dari julehannya itu betul-betul memang terlatih ya julehannya. Kalau memang harus melakukan pemeriksaan mandiri. Nah, pemeriksaan mandiri itu juga kalau misalnya ada sesuatu yang di luar normal ya, sebaiknya memang panitia sudah mempunyai kontak dengan dinas setempat. Ya kan? Karena kan nanti kalau misalnya ini ada apa-apa, kebetulan tidak ada dokter hewan ya, kontak ya ke dinas terdekat ya, supaya bisa langsung datang ke lokasi dan nanti bisa memberikan saran seharusnya seperti apa kalau misalnya ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi jangan lupa Sobat Dropmed untuk cek dan beritahu panitia kurban yang ada di dekat rumah atau Sobat Dropmed bertugas untuk ngecek di mana dinas kesehatan hewan terkait ya dok terdekat, ya. Peternakan kesehatan hewan, ketahanan pangan ya itu silakan dicatat nomor teleponnya sehingga bisa komunikasi. Sebetulnya kita pengen bantu itu intinya ya dok ya. Sebenarnya kalau saat ini ya kami Fakultas Kedokteran Hewan UGM ini sudah bekerja sama dengan dinas provinsi. Jadi memang semua yang sudah tercatat yang mereka mendaftarkan diri ke dinas itu nanti akan dipantau. Jadi dapat pengawas kesehatan hewan tadi. Makanya kalau misalnya ada yang terlewat, ya silahkan tahun depan mendaftarkan diri supaya nanti kalau ada masalah apapun kan bisa cepat ya kontaknya. Itu penting sekali sebenarnya dok ya, karena periksanya itu sebelum hewan disembelih, proses penyembelihannya dan ketika bagi-bagi setan tadi dok ya bukan. Ya, jadi pemeriksaan karkas dan organ-organ itu juga semuanya dicek ya. Iya, pemeriksaan. Wah, seru sekali Dokter Dia. Tapi saya tadi Dokter Dia udah sempat menyebutkan sungai. Oh ya, saya terus jadi ingat beberapa waktu yang lalu sempat ada video viral, ada oknum yang membuang kotoran hewan kurban di sungai. Itu tadi juga Dokter Dia sebetulnya bilang harus ada air bersih, tempat penampungan untuk kotoran-kotoran tadi. Sebetulnya yang benar, cara yang benar dan ramah lingkungan itu kan limbah jadinya hidup untuk membuang atau mengamankan limbah-limbah hewan kurban tadi. Baik, jadi kalau darah tadi kan sudah jelas ya, kita sediakan
pada saat penyembelihan itu kan sebelum disembelih dibuat lubang gitu ya. Jadi kepalanya itu di atas gitu ya. Jadi nanti darah langsung tertampung ke bawah kan di lubang tersebut. Jadi sudah otomatis kita punya tempat penampungan darahnya. Jadi itu setiap hewan tuh biasanya kan kalau yang permanen itu dari beton ya. Kalau yang di tempat-tempat pemotongan hewan tuh kadang-kadang ya cuman mengeduk tanah ya itu ya. Terus nanti ditutup setelahnya ya. Itu biasanya di atasnya diberi desinfektan dulu atau kapur atau apa baru ditutup ya. Nah itu kalau darah ya. Nah, tapi kalau limbah yang lain misalnya kotoran isi rumen ya, istilah rumennya sapi, kambing itu ya sebaiknya dikumpulkan ya di tempat tertentu itu supaya nanti bisa diolah menjadi biogas. Ya kan? Menarik. Ya kan? Ya nggak? Ada satu seksi lagi biogas kan? Ya kan? Jadi itu jadi biogas. Biogas untuk ya itu masak untuk apa? Tenaga listrik kan apa ya itu ya. Nah, itu bisa. Kemudian kalau yang kulit-kulit itu ya biasanya juga dikumpulkan tuh sudah ada pengumpul sendiri. Itu nanti mereka akan membersihkan sendiri nanti diolah jadi apa kan itu. Biasanya seperti itu. Nah, baik. Jadi jangan lupa Sobat Tromet. Ya, jadi memang sebaiknya jangan dibuang ke sungai ya, aliran darahnya itu, kemudian kotoran-kotoran dari rumen ya, tadi isinya kan macam-macam itu, kalau sampai dibuang ke sungai itu berpotensi sekali nanti menyebarkan penyakit entah apa, karena di dalam rumen itu penuh kotoran ya, darah pun membawa mikroorganisme banyak sekali kan ya. Kalau nggak ada yang ngepul untuk biogas, Dok? Ya, itu kan tadi kan sebaiknya bagaimana kan? Iya. Kalau sekarang ini karena memang sudah terkait dengan dinas ya, sudah banyak sosialisasi. Saya melihat di beberapa tempat tuh sudah banyak yang melakukan pengumpulan seperti itu. Iya, jadi memang sudah dikumpulkan, terus nanti ada yang mengambil, terus nanti malah jadi lebih bermanfaat sebetulnya. Ya, betul. Daripada dibuang sembarang gitu kan. Lebih sustain untuk diolah ke biogas tadi contohnya. Baik, terima kasih. Kemudian Dokter Dia, kita berpindah dulu ke pertanyaan Instagram sebelum kita nanti ada segmen mitos dan fakta ya Dok ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada dari Dinda. Ini jadi sebelumnya kita melempar pertanyaan di Instagram Dok, melempar topik di Instagram. Kemudian ada Sobat Trompet yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama dari Dinda. Dokter, apakah daging hewan kurban yang dimasak setengah matang itu tetap aman untuk dikonsumsi? Karena kan kita tahu ya, apalagi sekarang banyak banget kalau pesen steak itu yang medium rare gitu Dok. Terus pengen buat kayak gitu, di rumah ada banyak nih. Boleh nggak sih Dok sebetulnya daging hewan kurban itu dimasak setengah matang? Ya, jadi kalau untuk pengolahan daging itu idealnya itu memang jangan setengah matang. Ya sebaiknya itu well done ya. Mengapa? Karena memang itu tadi daging itu berpotensi membawa agen penyakit, ya. Dan kita kan masih ingat ya untuk pengolahan makanan itu kita harus memperhatikan danger zone ya. Danger zone itu kan daerah yang berbahaya itu untuk daging itu antara 5 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Jadi sebaiknya kita hindari itu danger zone. Kita harus memasak di atas 60 derajat Celcius kalau bisa lebih lagi, karena untuk makanan daging kemudian daging unggas, ikan itu sudah range-nya itu sendiri-sendiri untuk suhunya itu ya. Di suhu tadi sebetulnya itu bisa inaktif. Kalau yang di atas danger zone kan dimasak di atas 60 derajat Celcius itu sudah bisa inaktif atau mati. Ya, jadi kalau yang danger zone tuh 60 sampai 5 itu daerah yang optimum untuk tumbuhnya dia. Nyaman sekali. Ya, nyaman. Jadi kalau yang 5 ke bawah itu untuk menyimpan dingin, itu supaya memang membuat inaktif dia. Nah, terkait ke pertanyaan selanjutnya, jadi ingat nih Dok, terima kasih juga yang udah tanya. Kita kan selama ini menyimpan daging kurban itu di kulkas. Sebetulnya sebelum kita memasak itu tuh kita boleh nggak sih Dok apa yang harus kita lakukan sebetulnya? Apa langsung dimasak atau harus di towing dulu atau dicuci dulu atau itu sebaiknya gimana Dok? Ya, jadi kalau daging kurban ya itu kan banyak pertanyaan boleh dicuci atau enggak. Kalau setiap kali kemana-mana itu kan
Orang pasti tanya, boleh dicuci atau enggak? Jadi kita perhatikan ya. Jadi kalau pada saat penyembelihan hewan kurban, itu proses penyembelihannya higienis, bersih, sehat. Jadi julehannya itu terlatih. Ya. Pasti tidak akan ada kontaminasi tanah misalnya dan lain sebagainya. Jadi pengolah daging pun sudah memperhatikan ya. Itu akan rapi. Ya. Itu tidak akan nanti ada tanah. Jadi itu sebaiknya tidak usah dicuci. Ya, oke, itu enggak apa-apa, aman. Ya. Tapi kalau misalnya saat penyembelihan terus, ini kebuang ke sana, ada tanah yang nempel, ya harus dicuci. Ya jelas ya, itu kalau itu harus dicuci. Tapi setelah dicuci harus segera dimasak. Karena tanah itu sendiri kan nanti kita enggak tahu ada apa di sana. Apakah bekas kotoran ada di situ menempel? Enggak tahu kita kan. Iya, nah itu sebaiknya memang harus dimasak segera kalau memang dia kotor dan dicuci. Tapi sebaiknya yang lebih ideal lagi, karena penyembelihannya sudah benar, sudah bagus, itu tidak usah dicuci. Nah, kemudian tadi kan bagaimana toh penyimpanannya, terus sebelum memasak bagaimana. Jadi kayaknya kok banyak perubahan suhu yang terjadi pada daging. Jadi kan itu setelah diterima itu segera dimasak ya sebaiknya ya. Tapi kan biasanya kalau sohibul kurban itu kan dapatnya banyak ya. Yaitu sempatkanlah ya itu untuk mengemas. Jadi dipotong-potong dulu, disediakan untuk sekali masak ya. Porsi untuk satu keluarga itu seberapa, itu dibagi-bagi dan diberi tanggal lah. Ya, diberi label lah ya. Itu kemudian dimasukkan ke freezer. Ya, tapi sebelum masuk ke freezer sebaiknya memang kita masukkan ke yang chiller ya, yang daerah yang agak bawah itu ya, refrigerator ya, itu ya. Itu masuk ke situ supaya tidak merusak struktur dari dagingnya sendiri ya. Dan memang dagingnya tersusun dari otot-otot juga ya, muskulus-muskulus itu supaya tidak rusak, kita simpan di suhu yang dingin, kemudian baru ke freezer. Nah, nanti sama, kalau kita akan memasak dari freezer, kemudian diturunkan dulu ke refrigerator untuk thawing ya, pencairan ya, supaya itu nanti kondisinya agak stabil ya, dari tadinya beres ya banyak, kemudian nanti dripnya, pengeluaran cairannya itu tidak mendadak gitu ya. Kalau mendadak kan nanti strukturnya juga rusak ya, gitu. Itu yang kadang bikin Nah, kadang-kadang ya, kadang-kadang kan kita kepingin ya, tapi pengen makan ya, akhirnya makan jadinya langsung kasih air, karena gitu kan nggak bener, kurang ya. disarankan kurang lagi. Jadi itu sobat Tropmed jangan lupa pelan-pelan, pokoknya ada proses. Yang paling baik adalah langsung disimpan, langsung dimasak ya dok. Ya, Tapi kalau sudah disimpan itu silakan dikemas dulu. Dan nanti semoga makanya besok kita sama-sama saling mengingatkan untuk proses pemotongan dagingnya itu supaya menjaga higienitas tadi ya dok. Ya. Karena untuk kesehatan semua. Tadi tidak ditanyakan sampai berapa lama disimpan. Jadi ya boleh berapa lama dok? Ya kalau kami mengacu dari USDA yaitu dari Amerika itu sebenarnya sampai 6 bulan aja ya bisa di freezer ya. Cukup lama ya dok ya? 6 bulan, tapi kan kadang-kadang saya bisa sampai 1 tahun. Di rumah saya itu bisa sampai 1 tahun masih nggak apa-apa itu. Tapi expired ya itu 6 bulan. Dari USDA ya, tapi mungkin kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut lagi apakah benar yang 1 tahun itu masih oke atau enggak ya, karena di rumah saya sampai 1 tahun masih tidak apa-apa. Tergantung kondisi freezer ya dok ya. Mungkin ya. Suhu kulkas dokter dia kan ini terjaga dok ya, kualitasnya TOP BGT jadi setahun. Baik, itu tadi jadi 6 bulan sebetulnya untuk di Amerika. Yes, itu rekomendasi juga sih. Daging segar ya ini ya. Tapi kalau di Indonesia ya kembali lagi harus ada penelitian tersendiri. Ya, ada yang sudah masuk di Instagram. Terima kasih Mbak Endah Supriyati. Selamat sore, terima kasih sudah bertanya Mbak Endah Supriyati. Wah ini menarik dok. Kalau ada sapi yang setelah disembelih ada cacing hatinya, apakah dagingnya layak dikonsumsi ya dok? Dagingnya pertanyaannya dok. Oke, siap. Gimana dok? Oke, terima kasih Mbak Endah Supriyati. Terima kasih pertanyaannya nih. Sering ya pada saat pemeriksaan hewan kurban dan nanti setelah menjadi daging itu pada saat itu kita akan menemukan banyak sekali memang cacing hati ya. Nah
bagaimana, apakah daging tersebut bisa dimakan atau tidak kan gitu kan? Ya kalau dagingnya silahkan dimakan saja. Kenapa? Karena cacing hati itu ditemukannya di hati. Ya nanti pada saat pemeriksaan itu nanti akan ketemu pada saat kita sayap hatinya itu nanti dari bumbu empedunya itu akan keluar cacing daun ya istilahnya. Banyak sekali. Nah kalau misalnya di hati itu banyak yang terpapar cacing hati, ya itu nggak boleh dimakan. Ya sebaiknya tidak dimakan ya, karena banyak sekali cacingnya itu ya. Dan bagaimana cara membuangnya itu juga harus hati-hati. Itu harus sekali lagi kita sediakan lubang untuk memasukkan si hati yang sudah terinfeksi cacing hati, kemudian ditutup kapur, kalau bisa di semen, wah seperti itu. Kedalaman minimal 2 meter, seperti itulah. Kenapa? Kan Mbak Rima juga tahu ya, siklus penularan cacing. Ya tahu seperti itu kan biasanya kan itu kan kalau sudah ada cacing hatinya, nanti kan cacing hati itu kan mengeluarkan telurnya di fesesnya si sapi toh, ya kan itu nanti kan akan ke lingkungan nanti telurnya itu nanti berubah dari mirasidium ya seperti itu kan, terus nanti dia mencari inang sementara si siput itu, nanti berkembang di siputnya, nanti keluar dari siputnya Serkaria, redia dan sebagainya, metaserkaria itu nanti yang keluar di rumput-rumput dimakan sapi lagi kan gitu. Kalau sembarangan kan dibuang kayak gitu. Ya, hati-hati soal Tropmed karena itu ada siklus ya dok ya, siklus hidup ya, yang harus kita jaga supaya tidak kotor terus. Jadi harus kita cekat di situ. Mbak Endah, semoga tadi penjelasan dokter Dia sudah cukup jelas sekali. Ya. Terima kasih juga Sobat Tropmed yang lain. Kalau mau punya pertanyaan silahkan untuk ditanyakan langsung di kolom komentar di IG Center Tropmed. Kita sambil nunggu pertanyaan dari Sobat Tropmed lagi dok, kita ke segmen mitos dan fakta. Adalah saatnya. Oh sombong banget ya. Yang pertama dok, sempat terjadi perdebatan di media sosial apakah daging hewan kurban boleh dicuci. Ini tadi sebetulnya dia sudah menjelaskan ya. Tapi nggak apa-apa dok, mungkin boleh ditegaskan sekali lagi. Jika mitos atau fakta bahwa daging hewan kurban boleh dicuci. Oke, jadi yang pertama daging hewan boleh dicuci atau enggak ya setelah disembelih itu ya. Jadi sebaiknya memang tidak perlu dicuci asal penyembelihannya dilakukan secara benar, secara higienis. Ya, itu sebaiknya tidak usah dicuci. Ya, karena kalau dicuci kita takutnya yang dipakai untuk mencuci airnya itu penuh dengan kotoran, misalnya penuh dengan mikroorganisme. Misalnya mencucinya dengan air sumur ya. Air sumur belum tentu dia bebas E. coli misalnya kan. Air pam misalnya itu biasanya kalau yang pumpnya sudah kondisinya agak lama, dari pipa-pipanya nanti akan terikut PB-nya, ya kan? Jadi kemungkinan itu banyak ya. Jadi sebaiknya malah tidak dicuci. Tidak dicuci ya Sobat Tropmed. Tapi pun kalau harus dicuci, sebaiknya kapan ya dok mencuci daging kurban? Nah kalau mencuci daging kurban itu kita lihat kondisi dagingnya memang kotor. Ya kan? Kondisi daging kotor ya sebaiknya kita cuci ya sebersih mungkin dan kemudian dimasak sesegera mungkin. Karena kan untuk mengantisipasi dengan daging yang kotor dicuci nanti airnya juga nanti malah menjadi perantara penularan mikroorganisme, kita segera masak ya. Seperti itu ya. Berbicara soal perantara, pisau dan telenan adalah perantara antara daging dan kita. Antara daging dan kita. Nah, mitos atau fakta dokter Dia, kita disarankan untuk memotong daging menggunakan pisau dan telenan yang berbeda dengan alat memasak bahan makan lainnya. Masak dengan bahan makanan lainnya. Nah itu mitos atau fakta ya dok? Ya memang betul harusnya begitu. Apalagi untuk dagingnya. Daging itu dengan sayuran, kan bahan makanan lain kan ya, itu memang harus dipisah. Kenapa? Karena memang untuk menghindari kontaminasi silang, cemaran silang dari daging ke
sayuran ke daging ya gitu ya, untuk menghindari hal tersebut. Apalagi nanti antara pangan yang mentah maupun yang masak sama aja. Itu juga harus sendiri-sendiri juga. Ya kan ini mudah sekali terjadi pencemaran. Nah, bawa mikroorganisme yang masing-masing dan Masing-masing ya. Betul. itu yang harus juga karena nanti berpengaruh ke kesehatan kita. Baik, yang terakhir di mitos dan fakta. Terdapat kepercayaan bahwa daging hewan tertentu seperti kambing akan men-trigger penyakit seperti darah tinggi. Wah, ini sering dengar, Dok. Iya. Itu betul nggak ya, Dok? Mitos atau fakta? Ya, sebenarnya kalau ini kan saya tidak begitu tahu karena bukan ranah dokter hewan ya, betul ya. Jadi kita hanya dari ilmu dagingnya saja, ya dari ilmu dagingnya saja. Kalau dari daging kambing itu dari beberapa referensi ya yang saya baca itu sebenarnya daging kambing itu lemaknya tuh tidak jahat ya, yang tidak jenuh itu ya. Nah, ya jadi masih bagus, masih aman itu untuk dikonsumsi. Daging kambingnya sendiri loh ya. Tetapi kenapa kok setiap orang yang makan daging kambing, sate kambing itu terus kemudian hipertensi, kolesterol? Ya mungkin ada banyak hal ya. Mungkin yang pertama dari cara pengolahannya. Nah, pengolahannya mungkin kalau kasih santan, goreng, kasih santan, ya santan betul. Santan itu kan memicu kolesterol tinggi kan. Kemudian minyak banyak, terus garamnya banyak, itu kan, itu juga berpotensi kan untuk menimbulkan atau meningkatkan hipertensi maupun kolesterol. Nanti di samping itu juga mungkin dari yang makan itu sendiri, itu dia sudah punya penyakit kolesterol sendiri mungkin, ditambah. Bisa aja kan. Ya mungkin seperti itu ya. Kalau jawabannya saya kurang benar ya mungkin dari yang mengetahui lebih lanjut. Sobat Roma. Itu kan ya setahu saya seperti itu ya. Jadi banyak pemicunya tadi ya, Dok ya. Tapi kalau misalkan dari ilmu nutrisi dagingnya itu ya, Dok ya, sebetulnya daging kambing itu banyak kolesterol banyak lemak yang baik. Ya, betul. Cuma mungkin banyak tadi di lemak tak jenuhnya ya itu yang tinggi sebenarnya di daging kambing. Itu kan aman untuk kita. Terima kasih banyak Dokter Dia. Itu tadi Sobat Tropmed, mitos dan fakta pengolahan daging hewan kurban. Terima kasih banyak Sobat Tropmed yang sudah bergabung. Saya boleh sambil sapa-sapa dulu ya, Dok, yang di Instagram. Ada dari Ira Dewantari, terima kasih. Naufal 23, terima kasih. Alfarizi, Sultan Astril, kemudian Mbak Endah tadi terima kasih. Ada Mbak Malida Magista, Juleha, cakep banget nama Pak Jagalnya. Bukan nama Pak Jagalnya ya, bukan nama asli Pak Jagalnya ya, Dok ya. Singkatan. Juru sembelih halal ya. Kemudian Aulias 8, terima kasih juga. Desi, ke Nathanael, Mbak Wedi, terima kasih. Terima kasih banyak Sobat Tropmed. Jangan lupa untuk terus update kegiatan-kegiatan menarik lainnya dari Pusat Kedokteran Tropis, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada melalui seluruh kanal sosial media kami. Jangan lupa untuk follow Instagram @CenterTropmed, Twitter, bahkan ada TikTok, dan juga YouTube itu di Center for Tropical Medicine. Nah, Dokter Dia mungkin ada Instagram, Dok, yang boleh kami follow? Tapi saya nggak aktif Wah. Tapi saya suka ngintip punya orang. Karena jujur kan lebih baik ya. Kalau sendirian. Karena nggak tahu ya, saya mau upload story saya itu kok saya malu ya tiba-tiba ya gitu ya. Padahal kami nanti kan udah kayak tadi tips-tips tadi Oh gitu ya. Nah, yang besok saya belajar dari Mbak Rimo ya. Dari teman-teman ini ya, Dok, media berkomunikasi ya. Saya suka ngintipin orang. Oh ini kayaknya banyak obat-obat yang relate deh. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Hewandia Widiasi, Doctor of Philosophy dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Kita beri tepuk tangan yang ramai. Terima kasih banyak. Jangan lupa Sobat Tropmed untuk lagi saksikan Tropmed Talk itu melalui kanal YouTube dan juga di Spotify kami itu ada di Tropmed Talk. Terima kasih banyak. Atas nama panitia yang bertugas, saya Rima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.